Bekasnya senang-senang tadi tidak ada, bekasnya hura-hura tadi tidak ada. Yang tersisa hanya penyesalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu babak lagi yang mau saya bawa, yaitu babak akhir hidupnya. Jadi setelah tobat ada banyak fase-fase dekat dengan Tuhan dalam hidupnya seorang Abu Nuwas. Nah, ini terus di akhir-akhir hidup beliau mengalami sakit. Saat sakit ini ada beberapa syair yang terkenal dari Abu Nuwas. Misalnya ini, tapi sekarang konotasinya sudah tidak kayak sebelumnya, sudah tidak ada mabuknya, tidak ada cinta-cintaannya. Kalau ini sudah konotasinya sudah ilahiyah. Kemusnahan tengah merayap ke bawahku dan ke atasku. Kulihat diriku sekarat, tahap demi tahap. Tiada waktu berlalu tanpa meruntuhkanku berantakan. Mengiring kekuatan, aku tersingkir dalam ketundukan. Saat ku ingat sekarang, aku melemah dan mengurus. Mengurus itu maksudnya tambah kurus ya. Bukan mengurus sopo, urusan apa gitu, enggak. Tertunduk di hadapan Tuhan. Betapa ku sesali hari-hari dan malam-malam itu. Tadi kan dia kegemarannya kan keluar malam. Kalau siang tidur, kalau malam keluar. Koyo Batman. Tapi ku sesali itu, penuh hura-hura dan permainan. Kita lakukan setiap kejahatan. Semoga Tuhan mengampuni, memaklumi, dan memberi penangguhan hukuman. Karena kalau tidak, pasti aku tidak selamat. Ini waktu beliau sakit. Kemudian ada lagi lanjutannya. Setiap yang meratap akan diratapi. Setiap yang menangis akan ditangisi. Setiap simpanan akan dibelanjakan. Dan setiap kenangan akan dilupakan. Hanya Tuhan yang tersisa. Siapapun yang dimuliakan, Tuhan jauh lebih mulia. Siapapun yang baik, Tuhan jauh lebih baik. Siapapun yang dipuji, Tuhan adalah puncaknya pujian. Siapapun yang diagungkan, Tuhan adalah puncaknya keagungan. Pada akhirnya semua muaranya pada Tuhan. Ia menjamin semua kebutuhan. Oh Tuhan, kita sengsara dan membutuhkannya. Jadi ini kesadaran setelah puncak hura-hura, puncak senang-senang, puncak kemabukan, sekarang kembali lagi ke Allah. Kesadaran bahwa semuanya nanti akan berakhir pada Allah saja. Nah, itu fase pertobatan seorang Abu Nuwas. Kalau ini puisi sebelum meninggal yang dikirimkan pada temannya. Puisi orang mati telah sampai padamu melalui kata-kata seorang bernyawa yang berada di persimpangan hidup dan kematian. Momen takdir telah menaklukkan tubuhnya, sehingga kini ia hampir lenyap tak tersisa. Kalau engkau menatap mataku, menangkap wujudku, tak akan kau temukan satupun kata dari buku wajahku. Jadi sekarang aku sudah tidak kayak dulu. Dulu aku jaya, dulu ganteng, rambutku ikal. Dulu aku hura-hura. Banyak perempuan jatuh tunduk takluk di depanku.
Sekarang kalau engkau baca buku wajahku, sudah tidak ada apa-apa di situ. Bekasnya senang-senang tadi tidak ada. Bekasnya hura-hura tadi tidak ada. Yang tersisa hanya penyesalan, pertobatan. Semuanya sudah lenyap, tak tersisa. Dari situ nanti setelah ini beliau meninggal. Ada cerita saat salah seorang sahabat beliau setelah Abu Nuwas meninggal mimpi ketemu Abu Nuwas. Abu Nuwas, kamu kan dosamu banyak meskipun tobat, nasibmu gimana sekarang? Ada cerita begitu. Terus dia bilang, alhamdulillah aku sempat tobat. Jadi Allah mengampuniku karena syair-syair yang kutulis, syair yang saya baca di depan tadi, termasuk ilahilas. Syair-syair ini aku simpan di bawah bantalku. Terus dicek di bawah bantalnya, dan dari situ terus syair-syairnya, syair pertobatannya menyebar. Jadi awalnya memang itu asli munajat untuk dirinya sendiri, tapi kemudian dikenal orang banyak karena memang kalimat-kalimatnya menyentuh. Sejak muda memang pinter bikin kalimat. Jadi itu kisah Abu Nuwas. Ada banyak pelajaran. Yang pertama, akhirnya ternyata ke situ. Dan kita tidak harus ikut persis jalan yang sama kayak Abu Nuwas. Kalau memang merasa banyak dosa, jangan nunggu besok. Besok saja Pak saya tobatnya, kan harus hura-hura dulu. Tidak harus. Kan harus mabuk-mabuk dulu ya, ndak. Pacar-pacaran dulu lah Pak ya, ndak. Jadi tidak harus kita menyesal sebagaimana Abu Nuwas. Abu Nuwas mengalami experience, kalau bahasanya Konfusius, pengalaman pahit dulu baru tobat. Kita tidak harus begitu, karena untuk mengambil hikmah kebijaksanaan dari pengalaman orang lain kan tidak harus difotokopi. Ada kalanya kita tiru yang baik-baik saja. Jadi pelajarannya ternyata pertobatan. Jadi kita manusia wajar punya salah, tapi tidak wajar kalau tidak merasa salah, tidak ngaku salah, apalagi tidak mau tobat. Itu pelajarannya di situ.